Cup. Trận đấu còn lại của lượt trận đầu tiên bảng D Asian Cup 2023 đã diễn ra vào tối ngày hôm qua. Nhưng đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Indonesia đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Kiranya Tuhan menolong saya. Wow, Timnas Indonesia punya amunisi baru nih. Media Vietnam kembali singgung Timnas Indonesia yang enggak berhenti menaturalisasi pemain. Timnas Indonesia kedatangan 3 pemain baru berstatus diaspora setelah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ketiganya adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens. Romeni bersama 2 pemain keturunan lainnya, Tim Gepens dan Dion Marks, diambil sumpah kewarganegaraan RI di KBRI di London, Inggris, Sabtu, 8 Februari 2025. Sosok Ole Romeni turut mendapat perhatian dari media luar Indonesia. Soha, satu di antara media asal Vietnam, tak mau ketinggalan memberitakan kabar terkini Ole Romeni yang sudah resmi berpaspor Indonesia. Striker klub Oxford United itu bakal menjadi pemain anyar skuad Garuda menghadapi lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Timnas Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, 20 Maret 2025, dan menjamu Timnas Bahrain 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Sedangkan Gepens dan Marks direncanakan menjadi bagian dari Timnas U23 yang bakal berkancah di SEA Games 2025 Thailand, akhir tahun. Soha dalam artikelnya pada hari Minggu, 9 Februari 2025, menuliskan bahwa Indonesia melanjutkan program naturalisasi lagi bintang asal Belanda, dan muncul pertanyaan apakah akan mengejutkan dunia? Dengan masuknya Ole Romeni, harapan sepak bola Indonesia untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 makin besar, tulis Soha. Timnas Indonesia resmi mengumumkan keberhasilan naturalisasi striker Belanda Ole Romeni. Ole Romeni telah berjanji setia kepada Indonesia di London, tempat dia bermain untuk Oxford United. Proses naturalisasi berjalan lancar, dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, mengucapkan terima kasih dan berharap kehadiran Romeni bisa mempertajam gaya bermain menyerang tim Indonesia. Semoga dengan hadirnya Ole Romeni di Timnas Indonesia, daya serang skuad Garuda semakin tajam. Dan ini bisa berdampak positif bagi Timnas Indonesia. Lanjut artikel dalam Soha. Ole Romeni, pemain kelahiran tahun 2000, memiliki darah Indonesia melalui neneknya. Ia diharapkan bisa menjadi bagian penting skuad Indonesia yang ingin tampil di Piala Dunia 2026. Ia diharapkan bisa memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya pada laga melawan Australia dan Bahrain. Di sisi lain, Ole Romeni, Gepens, dan Marks tinggal menjalani perpindahan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA untuk sah membela timnas Indonesia. Erick Thohir dan Sumarji, yang merupakan Ketua Badan Timnas Nasional Indonesia, sama-sama percaya dengan kemampuan Romeni dan pentingnya bagi timnas di masa depan. Jelas pemberitaan dari Soha tersebut. Dua pemain tim nasional Indonesia, Tom Haaien dan Maes Hilgers, mengalami nasib berbeda dalam laga lanjutan Eredivisie Belanda pekan ke-22. Haaien bersinar bersama Almere City, sementara Hilgers hanya menjadi pemain pengganti saat Twente ditahan imbang Heerenveen. Dua pilar timnas Indonesia sama-sama memainkan pekan ke-22 Liga Belanda pada Minggu, 9 Februari 2025. Tom Haaien mentas lebih dulu bersama Almere City dengan bertandang ke markas Utrecht di Stadion Galgenwaard. Hasilnya, tim tamu membawa pulang 3 poin berkat kemenangan 1-0. Gol sematawayang dari Junior Kadile membuat Almere memutus tren negatif. Haaien tampil baik dalam laga kali ini. Bermain sebagai starter, dia mencatatkan 3 umpan kunci. Kontribusi Haaien sangat besar dalam membantu kemenangan Almere.
Meski menang di kandang Utrecht, Almere tetap menduduki dasar klasemen sambil mengemas 13 poin usai melakoni 21 pertandingan. Mereka berjarak 11 angka dengan Groningen yang menguasai tangga ke-15 atau batas aman degradasi. Beralih ke partai lain, Twente kena comeback Heerenveen tanpa Maes Hilgers main sejak menit pertama. Pertarungan berakhir dengan skor 3-3 setelah Twente sempat memimpin 2 kali. Twente unggul 2 gol lebih dulu berkat lesakan Daan Rots dan Gustav Lagerbielke. Namun, tim asuhan Joseph Oosting lengah sehingga kebobolan 2 kali oleh Milo Lukovic dan Espen van E. Gol dari Ricky van Wolfswinkel pada menit ke-62 membawa Twente kembali memimpin perolehan skor. Memasuki masa injury time babak kedua, Eser Gurbus membuyarkan kemenangan Twente lewat golnya. Hilgers sendiri beraksi sebagai pemain pengganti. Bek berusia 23 tahun itu menginjak lapangan sejak menit ke-69 setelah menggantikan Sam Stein. Menyusul hasil terkini, Twente menempati posisi ke-6 klasemen dengan raihan adapun Heerenveen bercokol di tempat ke-9, 26 poin. Performa Haye yang gemilang menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, sementara Hilgers diharapkan dapat segera kembali ke performa terbaiknya. Kedua pemain ini memiliki peran penting dalam skuad Garuda, dan diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi negara.